semua agar apa yang kita berjalan hari ini bisa terlaksana. Baik, sebelum kita lanjut ke hal berikut, sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan, saya minta semua orang berjalan ya, nona paling ujung. Ya, semua berdoa sesuai keinginan ya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kita masing-masing, dan singkat saya berdoa menurut saya, mari kita berdoa. Amin. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke pembelajaran, Anda dengar absen dulu. Ana? Hadir, Pak. Arwindo? Hadir, Pak. Eva? Hadir, Pak. Evensius? Hadir, Pak. Fatima? Hadir, Pak. Hilatman? Hadir, Pak. Muhammad? Nabila? Hadir, Pak. Naomi? Hadir, Pak. Rusli? Hadir, Pak. Sipora? Hadir, Pak. Siti Baeda? Hadir, Pak. Stefanus? Hadir, Pak. Yetia? Yetia? Hadir, Pak. Oke, baik. Karena kita pembelajaran sudah di siang hari, maka mengantuk semua, toh? Ya. Mata mengantuk semua, tapi mengantuk. Oleh karena kita nyanyi satu lagu, tapi lagu bukan lagu dangdut, lagu nasional. Saya minta yang biasa pimpin jadi dirigen siapa? Ana maju. Oke, semangat semua ya. Ya. Ini. Oke, semua berdiri. Nyanyi berdiri. Nyanyi berdiri. Tepuk tangan ya. Ya. Lihat tepuk tangan. Tepuk tangan begini ya. Oke. Silakan Ana. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, 4. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik. Silakan duduk. Bertanya. Saya lanjut. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut, seperti biasa di setiap pembelajaran kita buat kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas antara saya dan Anda, antara saya dan kita semua. Jadi selama 90 menit ke depan, saya harap semua taati kesepakatan. Ya. Jadi semua harus taati. Apa yang harus dan apa yang tidak boleh. Ya. Semua sudah SMA kelas 2 sudah mengerti. Baik. Gue. Terima kasih. Itu benar dengan semua. Oke, baik. Kalau
kita sama-sama ambil keputusan bahwa saya tanya atau Anda bilang aku itu nanti makan waktu yang lama. Jadi saya beritahu sini apa yang Anda setuju, apa yang tidak Anda setuju. Kalau satu orang pun juga bilang dia tidak setuju, kita kasih tahu. Ya. Kesepakatan Pak bersama. Oke, baik di sini. Semua lihat di layar, bisa lihat? Bisa. Terang ya? Terang. Oke. Ini sudah. Apakah selama pembelajaran ini Anda bisa menjaga kebersihan di kelas? Setuju ini kesepakatan atau tidak? Setuju. Bisa jaga kebersihan, bisa toh? Bisa. Berarti masing-masing rasa diri. Dia buang kertas di bawah, dia buang apa saja di bawah itu. Bisa toh? Bisa. Oke. Yang berikut, berdoa sudah ya? Berdoa itu wajib. Ya. Yang berikut, harus aktif. Apakah Anda setuju? Ini harus aktif, ini yang paling berat. Karena pasti ada yang datang ke duduk dia mata mengaku. Ini apalagi simbol mungkin harus aktif. Jadi sebentar Anda dibagi ke beberapa kelompok, harus aktif. Semua harus aktif. Yang berikut harus tertib. Jadi selama pembelajaran harus tertib. Bisa atau tidak? Bisa. Yang berikut lagi, menurut kamu apa yang harus tambah? Perhatian. Bagaimana? Omong surat kita supaya semua dengar. Perhatian. Apakah Anda setuju selama pembelajaran kita harus rapi? Setuju. Ada yang lain? Ada yang lain? Sama mau tanya kamu. Selama pembelajaran 90 menit kamu tidak kencing. Rasa kencing atau tidak? Mau di kamar kencing? Pulang. Ke kamar kecil selama 90 menit kamu rasa kamu tidak? Rasa toh? Kita buat. Berapa kali? Menurut Anda berapa kali? 2 kali. 2 kali. Perempuan jangan samakan dengan laki-laki. Berapa kali? Ya, saya tanya dari perwakilan laki-laki dulu. Stefanus, berapa kali? 3 kali. Setuju? Setuju. Perempuan? Fatima, 3 kali setuju? Setuju. Karena emansipasi toh. Setuju ya? Berarti 3 kali ya? Berarti selama 90 menit ke depan 3 kali ke kamar mandi. Berarti ke kamar mandi harus tertib, sesuai kesepakatan kelas. Yang berikut harus masuk kembali ke kelas rapi. Bisa? Bisa. Baik. Kita masuk pada materi kita. Kurang lebih 90 menit ke depan. Baik. Merdeka bukan untuk mengekang kita, tapi kurikulum merdeka memberikan kita kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan kegiatan merdeka belajar dalam kelas. Di samping merdeka belajar, siswa juga mendapatkan apa yang dinamakan merdeka belajar. Dia merdeka dalam belajar, jadi dia tidak bisa dikekang. Tugas kita adalah menjadi seorang pamong. Pamong artinya kita menuntun dia. Kita menuntun dia. Jadi kita di sini belum kita rasakan, tetapi di tempat lain sudah. Bagaimana mereka mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, dan memang berubah 100%. Anak, pola pemikir agar anak ini menemukan dia punya kodrat, yaitu
alam itu apa yang dia sudah bawa dari lahir. Pemerintah memulakan satu program, yaitu program guru bergerak. Semua guru di seluruh Indonesia diberikan keluasan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pendaftarannya terbuka. Bapak Ibu guru bisa ikut. Tidak bilang saya ini tidak bisa, tidak. Setelah lulus pendidikannya 6 bulan. Modulnya 10 modul. Modul 1 4 modul, modul 2 3 modul, modul 3 3 modul, 10 modul. Setelah selesai kita dapat sertifikat dan yang lain. Itu saya tulis dan yang lain. Baik, saya lanjut. Salah satu implementasi dari modul 1 adalah aksi nyata. Aksi nyata yaitu budaya positif. Tadi sebelum saya berbicara dalam sini, saya sudah selesaikan di dalam kelas. Dan di dalam kelas itu pola pemikiran kita dirubah. Awalnya, dulunya kita masuk, ya di awal pembelajaran kita masuk ke dalam kelas, kita buat perjanjian dengan siswa. Kita buat perjanjian dengan siswa. Saya sebagai guru, saya berharap 1 tahun ini kamu harus hadir minimal modul saya 7, kamu hadir 5. Tidak boleh bilang alfa 3 kali, tidak bisa, kamu tidak lulus. Terus harus rajin, harus datang pagi. Di implementasi kurikulum Merdeka, pemikirannya dirubah menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu disampaikan setiap kali masuk ke kelas. Kita buat kesepakatan kelas supaya kelas aman. Kita buat hadir harus berpakaian rapi, ke kamar mandi minimal 3 kali. Itu bukan kita bicara, kita lempar apakah setuju atau tidak, siswa ini setuju atau tidak. Kalau mereka setuju, itulah yang namanya kesepakatan kelas. Dan mereka tidak bisa melawan kesepakatan kelas. Kalau mereka melawan, kita semua sama-sama. Bukan Pak yang buat atau Ibu yang buat, tapi kita sama-sama buat. Itulah salah satu kegiatan awal di implementasi kurikulum Merdeka yang akan kita jalankan. Jadi ada yang namanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kita buat, bukan kita yang ngomong. Yang berikut, mereka harus berbudaya positif. Budaya positif. Jadi memang di awal-awal itu kita rasa bahwa memang setengah mati. Tetapi saya tanya, Bapak ini, kami ini di kampung dengan tingkah laku anak ini dengan orang kota beda jauh. Apakah Bapak yakin bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini bisa jalankan di seluruh Indonesia? Beliau jawab, awal itu yang setengah mati. Saya ini juga awal setengah mati. Tetapi saya buat sekarang satu sekolah tidak ada yang namanya siswa datang terlambat, guru datang terlambat, atau pelajaran tidak jalan. Itu sudah terbuka. Dan saya juga yakin kalau kita mau berubah, mau satu langkah ke depan dengan menjalankan kurikulum 2013 ini,
kurikulum merdeka ini pasti bisa. Di awal-awal memang setengah mati. Awal-awal itu kita down juga, karena kita harus merubah pola pikir anak dari yang sekarang menuju ke baru. Tetapi saya yakin di kelas-kelas tertentu mereka akan senang. Mereka akan senang. Contohnya di kelas IPA. Saya tadi masuk di kelas 11 IPA, saya saat itu 2 orang ada. Mereka sangat antusias bahwa ini baru betul. Jadi guru kita masuk bukan kalau dulu, sekarang kita masuk kita bawa buku paket masuk pasti nanti kamu mencatat. Tidak nanti catat juga tidak, itu tidak boleh. Itu yang mengakibatkan laku anak tidak baik, tingkah laku anak. Jadi kita diberikan keluasan sangat luas untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Kita merdeka mengajar dengan cara pembelajaran di kelas bersifat tidak monoton, bisa di luar, bisa di dalam. Contoh, kita masuk mengajar, satu siswa bilang, "Bapak, Ibu, kita nih Bapak, kita di luar bisa luar, di luar tetap jalan karena kesepakatan kelas kita sebut di dalam, di luar tetap jalan." Jadi pembelajaran tidak monoton dalam kelas. Dia mau belajar di pantai silakan, mau belajar di pokok silakan. Bagi kelompok diskusi, mereka mau duduk di lantai silakan. Intinya kesepakatan kelas itu harus tetap jalan. Itu yang paling penting, karena kesuksesan guru dalam kelas adalah kesepakatan kelas. Itu paling penting. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. 3. Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman itu bermacam-macam. Ada fisik dan non fisik, terbagi atas 2. Nah, sekarang ini pertanyaan, apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju. Saya tidak. Oke. Saya menjawab tidak karena di poin 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman ini kan ada beberapa jenis, tergantung kita pakai hukuman apa dulu. Kalau misalnya ada siswa yang misalnya melanggar, terus kita memberikan sanksi atau hukuman seperti misalnya menjongkok atau misalnya kita berlutut, saya pikir itu tidak selamanya. Jadi menurut saya hukuman itu tergantung hukuman apa dulu. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang Ibu Ria. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Angkat tangan. Ya, karena ini hukuman dapat mendisiplinkan. Ini kita diminta untuk merubah pola pikir. Maka pertanyaan umpan, pemantik umpan ini 3 pertanyaan. Setuju atau tidak? Kita kasih hukuman di anak dapat mendisiplinkan dia atau dia tidak? Menurut? Kalau kita Sama. untuk hukuman, ketika kita baca dari poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya rasa ini saya setuju, karena
mungkin tidak selamanya harus membersihkan halaman sekolah dan lain-lain, kayak kita kasih hal positif, misalkan membaca. Ketika ada siswa yang ketika kita memberikan penjelasan, terus mungkin dia tidak fokus atau dia buat keributan atau buat onar dalam kelas, kita bisa memberikan hukuman atau boleh dibilang sanksi ya. Kita kasih dia peringatan yang pertama tentunya. Setelah itu kalau memang dia mengulangi lagi, kita bisa kasih hukuman berupa misalkan dia membaca materi yang sebenarnya sedang kita ada kasih penjelasan. Baik. Pengarang, mungkin ada yang lain? Baik, kita masuk ke poin yang kedua dulu. Tidak, maksudnya kan tadi Pak harus memberikan pertanyaan untuk poin nomor 1. Ya. Tapi kalau misalnya poin nomor 2, nomor 3 saya pikir itu saya setuju. Tapi kalau yang pertama saya tidak setuju. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Terima kasih Pak Hasan. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah setuju atau tidak? Setuju. Mengancing? Setuju. Bapak mungkin? Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Hah? Oke. Baik. Mam Sufi. Setuju? Pasti ada alasannya. Ya, untuk poin ketiga memberi Memberi penghargaan. Memberi penghargaan. meningkatkan motivasi anak. Ya, menurut saya setuju karena mungkin anak-anak saya di rumah juga seperti itu. Saya bilang kalau siapa dapat juara ini semester, berarti mama akan beli sepeda. Berarti itu pasti dong akan berusaha. Saya pikir ini setuju untuk kita di sini. Kalau ada anak yang berprestasi, kalau kita berikan penghargaan pasti ke depan mereka akan lebih berusaha. Jadi itu dari saya setuju. Mama Oji, setuju atau tidak setuju? Kasih hadiah itu dapat meningkatkan dia punya motivasi belajar. Kalau dari saya setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Misalnya di kelas, kita kasih pertanyaan untuk anak, kita suruh sepakat dengan anak-anak. Kalau bisa jawab, nanti ibu kasih hadiah. Nah, setelah dia jawab dengan benar, kita kasih hadiah. Itu bisa memotivasi untuk anak-anak yang lain. Mereka juga belajar. Masih ada yang lain? Sama? Untuk yang ketiga ya? Oke, baik. Saya. Bapak. Baik, ini memberi penghargaan ini saya uraikan dulu. Memberi penghargaan ini bisa dengan bentuk kata-kata berupa pujian, apresiasi, itu juga bisa berupa materi. Tapi bagi saya yang berupa materi itu akan menimbulkan kecemburuan. Kemudian akan juga memberikan dampak berikutnya, yaitu ketika itu tidak tercapai, dia akan menjadi pecundang, tidak percaya pada kita lagi. Tapi kalau berupa pujian, berupa apresiasi itu akan terus memotivasi dia. Ini di kurikulum yang lalu kan kita ingat dengan istilah itu reward and punishment itu. Punishmentnya yang hukuman tadi, itu rewardnya yang penghargaan. Penghargaan saya lebih setuju yang berupa motivasi, berupa itu pujian itu.
lebih mendorong dia untuk bersemangat ketimbang kita menjanjikan sepeda. Mungkin itu di satu pihak orang lihat ya oke, tapi itu juga memaksa kita, jangan sampai dalam keadaan kita terbatas tapi kita karena sudah jadi terpaksa untuk mencari di luar kemampuan kita untuk menyediakan itu. Jadi saya setuju, tapi lebih kepada pujian, apresiasi, bukan dalam bentuk materi. Ya, baik, terima kasih Bapak Kepala dan teman-teman guru semua. Saya ingin membuka sedikit pola pemikiran kita. Dalam hal ini 3 pertanyaan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Saya awalnya setuju, tapi dalam perjalanan saya tidak setuju. Karena implementasi kurikulum merdeka tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Hukuman terbagi atas 2, hukuman fisik dan non fisik. Hukuman fisik tidak akan berubah dia punya sifat. Hanya dia akan tambah beban. Psikologinya tergabung. Awalnya dia ini bisa, tapi karena kita kasih hukuman dalam bentuk fisik, maka mentalnya down. Akibat dari itu dia akan menjadi anak yang melawan. Itu pun pertama. Hukuman diberikan dalam bentuk kata-kata. Kan dari awal saya sudah ngomong, kita ini menuntut bukan untuk merubah, tapi menuntut dia. Kita menuntut dia supaya terbuka lebih jati diri. Apalagi kita sekarang di SMA, salah langkah awal. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau membaca, kalau membersihkan halaman, kita tanda petik dulu. Halaman yang mana dulu? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, tadi teman-teman semua jawab semua setuju. Saya jawab bilang tidak setuju. Awalnya pemberian penghargaan itu pemikiran kita, itu buat dia semangat belajar, tapi sebenarnya tidak. Seperti yang sudah disampaikan Bapak, bahwa pemberian penghargaan kita kasih dia hadiah, dia akan menimbulkan kecemburuan bagi teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain akan cemburu, dan teman-teman yang lain akan menjadi lebih malas. Artinya nanti terus perlu paling pintar. Ya, karena otomatis yang pintar ini yang dapat terus. Yang tidak pintar, saya bukan ngomong bodoh, yang pas-pas, yang tidak dapat, itu yang menjadi persoalan besar. Dia akan lebih malas dan kecemburuan. Yang satu orang ini akan hidup sendiri, dia akan sendiri, dia akan jalan sendiri. Dijauhkan. Penghargaan diberikan dalam bentuk pujian, tetapi pujian diberikan kepada siswa jangan hanya satu orang saja, tetapi berbeda. Ya seperti ini, agar tidak menimbulkan kecemburuan. Itulah fungsi kita menuntut agar dia menemukan kodrat alam dan kodrat jalan. Seperti itu. Kita ini hidup di zaman abad 21. Kita guru abad 21, pembelajaran abad 21, siswa abad 21. Bukan siswa abad 19. Sekarang semua Android, siswa lebih pintar dari guru, hati-hati itu. Itu yang kita lihat. Jadi penghargaan diberikan
dalam bentuk pujian. Jangan umpan dengan hadiah. Selama ini saya awalnya berpikiran seperti itu. Setelah ikut ini kegiatan baru saya betul. Karena hadiah itu sudah ternyata saya omong. Baik, kita lanjut. Baik, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Di dalam kelas, guru mengontrol murid. Oke. Bisa dijalankan, tapi tidak eksklusif. Bisa dijalankan, tapi tidak eksklusif. Karena kita sudah buat kesempatan kelas, dan tugas kita hanyalah menuntut. Tugas kita hanyalah menuntut. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu membuat orang merasa bersalah. Ini yang harus kita jaga. Karena selama ini pemikiran kita siswa ini contoh di dalam kelas saya mengajar, Pak Dekos tidur, saya langsung marah dia dengan kata-kata yang menyinggung perasaan. Itu salah. Tugas kita menuntut. Kita ini menghamba para murid, bukan kita ini eksklusif di kurikulum mereka. Kita ini menghamba para murid. Menghamba artinya bukan diri kita jadi hamba, tapi kita menghamba agar tercapai profil belajar Pancasila. Salah satunya memiliki kebinekaan global. Kita ini menghamba. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kalau kita kasih penguatan dalam bentuk positif, pasti dia bermanfaat. Dia pasti bermanfaat. Tapi kalau kita kasih penguatan yang negatif, ya pasti tidak bermanfaat. Ya seperti itu. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Ini teori kontrol. Kita lebih dewasa, kita punya hak untuk memaksa, tidak bisa. Kalau dulu guru itu Tuhan, sekarang guru itu menghamba. Kita dianggap orang guru, begitu. Tapi bukan bilang di dalam kelas kita ini menghamba jadi siswa suka-suka dia, tidak bisa. Itulah fungsi kesepakatan kelas. Kita masuk awal. Siswa dengan sendiri dia akan hidup. Karena tinggal dia buat salah ya. Tadi saya omong, kita kesepakatan awal tidak boleh ribut. Kita buat sama-sama. Selesai. Kurikulum Merdeka ini satu lembar. Guru diberikan hak seluas-luasnya untuk mengatur orang. Jadi contohnya kan pasti pemikiran Bapak Ibu bahwa nanti makan waktu banyak. Ya, tidak makan waktu banyak. Karena apa? Kemarin baru nonton video. RPP dikeluarkan dari kementerian, tetapi orang di Jakarta dia punya pola pembelajaran tidak bisa sama dengan orang di beda jauh. Jadi kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuat RPP sesuai kondisi kita di sini. Kita bisa rubah. Jangan kita print dulu langsung ke sekolah tanda. Itu berarti kita dulu Jakarta punya. Orang di sana sistem Android semua. Kita di sini Android masih setengah-setengah. Baik, saya lanjut supaya tidak makan waktu banyak. Oke, baik. Ini disiplin positif
menurut teori dari Dr. Lia Glaser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol kita sendiri. Itu artinya kita guru manusia juga. Ada hal tertentu kita bisa kontrol orang, tetapi baik kita tidak bisa kontrol. Jadi kita tidak bisa kontrol orang, tapi kita harus bisa. Teori emosi dalam diri. Yang berikut teori motivasi. Teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi begini, untuk menghindari hukuman itu begini. Kebanyakan siswa dia datang terlambat, ini kan sering disini untuk hindari hukuman. Ini yang maksudnya seperti ini. Jadi bagaimana kita sebagai fungsi pengontrol yang diberikan hak untuk menuntut siswa ini. Jadi kita ini menurut pemikiran saya, kita ini lebih dijadikan orang tua. Jadi selama ini kita pikir waktu itu, tapi kita sekarang lebih dijadikan orang tua di sekolah. Tugasnya itu menjadi pembimbing untuk tuntun mereka. Mereka ini belum tahu apa, Bapak Ibu. Mereka ini hal ke depan mereka belum tahu. Kita bertugas adalah menuntun mereka. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan. Jadi siswa ini ada yang kompetitif dapat imbalan. Siswa. Saya tidak omong sesuatu, tapi Bapak Ibu guru pasti tahu. Ada yang kompetitif dapat imbalan, pasti ada. Yang berikut, untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia buat sesuatu untuk menghargai diri. Kalau saya ini sekolah ya datang sekolah, saya menghargai satu diri, orang tua. Jadi saya datang sekolah betul. Tapi ada yang untuk overthinking, ada yang untuk hindari hukuman. Karena takut atau tidak datang sekolah dulu, dan semakin kena pukul lagi. Yang berikut, posisi kontrol. Guru mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Penghukum itu diimplementasi kurikulum mereka, kita tidak bisa pakai, kita tidak bisa menghukum, tapi kita membimbing dan menuntun mereka. Tidak bisa bilang kita menghukum. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Artinya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pada kelas itu saya ngomong dengan kata-kata yang bersalah, membuat dia rasa bersalah. Ini tidak tahu. Kita harus tuntun dong. Ya, dia tidur dalam kelas, kita masuk, kita lihat, tidak boleh buat begitu. Ngomong, kasih kena di perhatian supaya dia rasa salah, dia rasa bersalah. Sekolahnya tidak gampang. Memang awalnya susah, tidak gampang. Tetapi siswa ini sekarang, siswa di abad 21, memang susah. Saya akui, untuk kita dipantar susah. Untuk tidak menghukum itu omong kosong. Tapi bagaimana kita merubah ini pola pikir? Kalau kita tidak merubah ini pola pikir, kita tetap dipantar. Orang lain seperti kita tidak berkurang. Yang berikut, teman, pemantau, dan manajer. Guru mempunyai fungsi sebagai teman, tapi bukan teman-teman, tapi teman, pemantau. Dia sebagai pemantau. Yang ketiga, manajer. Yang paling terakhir, manajer. Yang berikut, segitiga institusi. Tugas kita adalah menstabilitaskan identitas dan
memvalidasi kebutuhan. Jadi kita struggle semua. Kita tidak bisa di bagian penghukum, tidak bisa juga di bagian sebagai teman atau pemantau. Baik, saya lanjut karena 5 kebutuhan dasar sudah. Baik, saya ingin membahas sedikit menyangkut disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Indonesia, yaitu disiplin yang artinya belajar. Yang artinya belajar. Artinya apa saja? Disiplin itu bukan untuk menghukum orang, tapi kita membuat orang belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi makna asal kata disiplin ini dari kedua murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, disiplin diri ini dia akan membawa kita kepada apa yang kita mau. Itu kita disiplin diri dulu. Saya tidak mau ngomong banyak tentang disiplin diri, semua sudah tahu. Kita kalau sudah disiplin diri, berarti apa yang kita sedang terjadi. Baik, lanjut. Baik, kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Baik. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Ini saya lanjut saja, kalau tidak penting. Baik, ini dulu. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Ini menurut Alfikon. Dihukum oleh penghargaan itu menimbulkan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Dihukum oleh penghargaan. Dari jangka pendeknya, dia akan seperti tadi, motivasi memberikan penghargaan. Itu artinya kita hukum dia. Jangka pendeknya sudah hidup sendiri sudah. Jangka panjangnya dia semakin angkat kepala sudah. Overacting sudah. Kita lanjut saja. Kita mau. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik, restitusi ini merupakan satu hal yang sangat penting dari tugas kita sebagai guru. Memang ini kata-kata ini biasanya di program-program kegiatan pemerintah pasti ada restitusi. Tapi di kita di sini mungkin Bapak Ibu baru tahu restitusi. Istilah
istilah restitusi ini semua baru tahu. Saya juga baru tahu pada saat ikut ini kegiatan restitusi. Baik, jadi restitusi itu tugasnya memperbaiki kesalahan mereka, menciptakan kondisi untuk siswa itu perbaiki kesalahan. Artinya, saya sudah sampaikan di awal bahwa kita dirubah mindsetnya, pemikiran kita 180 derajat. Jadi, siswa buat kesalahan, kita tidak bisa bilang kau salah, tidak bisa. Tetapi kita buat mereka sampai pada akhirnya mereka tahu bahwa mereka bisa. Caranya bagaimana? Caranya paling simpel yaitu dengan kata-kata. Memang awalnya susah, terlalu sangat susah sekali. Tugas itu kita bertugas susah. Saya jujur, teman-teman semua, saya mungkin beberapa bulan terakhir ini Bapak Ibu guru tidak pernah lihat saya pokoknya saya sudah sesuatu apa yang saya buat selama ini salah. Nanti pada saat Bapak Ibu lolos program guru penggerak, baru di situ kita. Tetapi di sini saya sampaikan dia punya garis besar bahwa apa yang kita buat harus kita rubah. Saya tidak mau bilang kesalahan, harus kita rubah. Pola pemikiran kita harus rubah. Menghukum tidak, mendisiplinkan anak. Menghukum. Pukul itu yang pertama, anak berlaku paling utama. Baik kalau kita pukul dia tidak mati. Kalau tiba-tiba dia jatuh lewat selesai. Kita bisa bahan. Kita tidak tahu biar dibetis ini. Kalau dibetis kita pukul pelan, kalau dilepas mati. Jadi menghukum tidak mendisiplinkan anak. Jadi kita seperti arti kata restitusi, kita guru lebih pintar dari siswa. Siswa ribut sedikit kita kasih dengan kata-kata, omong kena dipati selesai. Memang tidak gampang. Memang tidak gampang untuk berubah ini pola pemikiran kita. Tidak gampang. Tapi memang beberapa bulan ini saya jalan, saya tidak bisa tunjuk depan-depan tidak. Karena kalau saya kasih depan-depan, pasti Bapak Ibu juga lihat belakang. Sekarang saya tidak mau pegang kayu lagi, karena selama ini saya pegang kayu pukul anak dalam kelas, saya salah. Jadi bagaimana kita pola pemikiran kita dirubah dengan cara pembelajaran harus lebih hidup. Pembelajaran harus menyenangkan. Maka hari Sabtu itu datang supaya ke depan pembelajaran itu menyenangkan. Walaupun siang bolong jam 12, siswa 50 jadi pikiran. Karena apa? Kita punya pola pemikiran terlalu pelan-pelan. Di akun belajar itu ada games. Kalau tidak video kan kita bawa laptop masuk, kita download video di YouTube yang joget siang bolong, sudah. Itu sampai tidak senang mata, tidak terang. Ditambah lagi kita kasih materi tidak baca, tidak catat dong, lihat intinya sampai tidak senang. Jadi seperti itu. Memang awalnya susah, saya katakan ini ulang-ulang, awalnya itu susah setengah mata. Awalnya itu susah. Tapi kalau kita sudah jalankan, itu baru kita tahu betul. Dan jika kita sudah tahu
proses pembuatan video dan PowerPoint, kita tangan gatal. Saya masih mengajar bawa buku sampai malas. Saya yakin 100% kalau sudah tahu itu berarti saya tahu ini Chromebook pasti dia akan hidup terus. Saya yakin. Karena guru-guru dia tidak akan duduk karena dia pembelajaran PowerPoint ini. Saya yakin ini Chromebook dia tidak akan mubazir seperti ini. Saya yakin. Kenapa saya katakan mubazir? Karena memang kita belum pernah pakai. Karena kita masih manual. Saya yakin. Nanti buku bakal ribut gara-gara tidak dapat kebagian Chromebook. Tanda satu mulut saja. Karena baku rapi. Karena kalau kita sudah pilih implementasi kurikulum Merdeka 100%, maka itu yang harus dibuat. Kita gaul sedikit. Apalagi kita sudah buat video atau PowerPoint di Canva. Canva itu satu pantar. Ini tanya mungkin hanya Pak Yamin Beleng di Pandaya tahu. Yang sudah pernah ikut ini kegiatan pasti dia tahu. Tapi tanya guru dari SD sampai S1 pantar tidak tahu. Tidak tahu. Kita kalau tahu itu baru semua perlu. Karena ini buat di mana? Canva. Barang baru. Barang baru. Karena selama ini kita buat video itu manual lewat aplikasi. Bikin master atau apa? Itu doang. Tapi ini Canva. Masuk pakai akun belajar. Baik, kita lanjut. Baik. Ciri-ciri restitusi, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi begini, ciri yang pertama, ciri-ciri restitusi itu yang pertama, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kita bukan pencipta rasa bersalah kepada siswa, tapi bagaimana pola pemikiran kita dirubah, yaitu buat mereka belajar dari kesalahan mereka. Dalam bentuk apa? Kata-kata. Siswa ini tidak bodoh. Siswa ini punya hati dan perasaan juga. Kata-kata kalau kena di hati, dia bisa air mata jatuh. Pasti nanti yang lain bilang, siswa yang kurang kaya bagaimana? Saya bilang, di awal itu mereka akan melawan, tapi nanti mereka rasa sendiri, mau tidak mau mereka harus menang. Begitu. Karena kita masuk mengajar, kita tuntut. Yang berikut, memperbaiki hubungan. Jadi membuat rasa bersalah itu tidak lagi kita jadinya orang yang memperbaiki hubungan. Jadi tidak cari kesalahan orang, khususnya siswa. Yang berikut, restitusi yang berikut, 9 ciri yang berikut. Tawaran, bukan paksaan. Kita memberikan tawaran kepada dia, bukan kita paksa dia untuk berubah. Kita memberi tawaran kepada dia. Kita terus kita menuntut. Tawaran, mau berubah tidak? Kalau tidak mau berubah silakan. Begitu, selesai. Pusing buat apa? Tapi tugas kita bang. Yang bilang kita suruh omong, dia bilang dia harus berubah, terus dia tidak berubah, kita lepas tangan, tidak bisa. Tugas kita menuntut. Dia 3 tahun di sini. Tugas kita menuntut. Yang berikut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang diulang kembali. Pola pemikiran kita dirubah kembali. Kita ini bukan umpan dia berikan kesalahan keluar, tapi kita tembak dia ke dalam, buat dia ke dalam. Jadi contoh dia marah tentang sekolah, kita langsung pegang pukul, bilang nanti di sini. Tidak, dia nanti jadi takut. Dia jadi takut, tapi justru jadi takut itu yang jadi beban. Bisa bahaya sih. Tetapi kita menuntut dia untuk melihat ke dalam diri. Kita yang lebih pintar, kita yang atur dia, bukan dia yang atur kita.
panggil dia datang duduk sama-sama omong. Selesai. Saya rasa memang awalnya susah. Yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Jadi dia mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar. Jadi sampaikan untuk perubahan. Yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi melihat kembali ke dalam diri adalah cara yang paling baik. Baik, saya lanjut supaya jangan lama. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita buat siswa dengan sendirinya, kita harus sampaikan dia secara hati ke hati, bukan berdasarkan kekerasan atau hukuman non fisik atau fisik. Kita sampaikan dengan kata-kata, nanti dengan sendirinya disubilah. Yang mau berubah yang mana, yang tidak mau berubah yang mana. Dalam satu waktu mengantar. Itu di kelompok-kelompok siswa. Dia akan terbagi dalam kelompok. Saya yakin itu. Baik. Yang berikut, keyakinan kelas. Oke. Ini ada 3 pertanyaan lagi untuk kita sama-sama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, baik. Mengapa tidak peraturan tetapi harus keyakinan? Karena apa? Peraturan itu bersifat universal dan menyeluruh. Tapi keyakinan adalah hal yang terjadi dalam kelas. Kenapa bukan peraturan saja, tapi keyakinan? Jadi peraturan itu menyeluruh, keyakinan itu hal yang terjadi antara saya dan murid, antara kita dan itu yang paling penting. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm kalau kita Terima kasih. Karena helm merupakan salah satu aturan yang sangat penting dalam kita membawa motor. Tanpa helm ketika kita mengalami kecelakaan, pasti kepala kita pasti mengalami benturan yang lebih parah. Baik, terima kasih Mama Mori. Selanjutnya berikut, mengapa ini dalam konteks COVID-19, kembali ke belakang, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal jarak 1,5 meter. Saya punya Papuel. Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Dia punya jawaban simpel-simpel saja. Mengapa? Memagi? Oke? Oke? Ya. Mengapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Berarti ini kita mengulangi kembali ke COVID-19. Berarti ini harus menjaga kesehatan. Ini berbicara tentang kesehatan. Itu saja. Baik, itu potong saja, cukup. Jangan terlalu panjang-panjang. Baik, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelatihan tidak usah datang tepat waktu ke sekolah. Mang Ria.
Dia paling jauh paling pas. Mengapa kita memiliki peraturan yang datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang pertama, supaya kita tidak ketinggalan materi. Yang pertama. Yang kedua, itu tentang disiplin waktu. Supaya kita tidak melanggar disiplin waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu ya, dan terima kasih untuk teman-teman yang lain. Ibu, mengapa tidak jalan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Jawabannya adalah simpel. 3 pertanyaan ini kembali ke dalam diri kita. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan? Kalau kita tidak mau pakai helm, jatuh tinggi almarhum selesai. Kembali ke dalam diri kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kalau tidak mau mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak, ya sudah kena COVID yang mati. Begitu. Masuk rumah sakit, selesai. Kembali ke dalam diri. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan datang harus tepat waktu? Kembali kepada diri kita juga. Jadi ini pertanyaan ini menjurus kepada diri kita. Kembali kepada diri kita sendiri. Baik, budaya positif. Budaya positif terbagi atas 3 bagian, yaitu lingkungan harus positif. Lingkungan artinya suasana sekolah harus positif. Jika lingkungan sekolah positif, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Itu di kurikulum merdeka. Yang berikut, keyakinan kelas. Jika seluruh siswa dan jika siswa dalam kelas tersebut dan guru yang bersangkutan sudah memiliki keyakinan kelas, maka kelas itu akan menyenangkan. Kelas itu tidak akan menjadi kelas yang sunyi, tapi akan menjadi kelas yang menyenangkan. Imbasnya yang paling terakhir, yang utama adalah peraturan kelas. Saya bilang peraturan kelas. Peraturan kelas itu ada peraturan umum dan khusus. Umum itu dibuat oleh wali kelas dan dia punya anak murid. Tapi khusus itu dibuat oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Setiap kali dia masuk, dia buat peraturan kelas. Dia buat peraturan kelas. Maka jadilah sebuah keyakinan yang positif dan dia akan jadi lingkungan yang positif. Jika peraturan kelas sudah dibuat pada hari itu, keyakinan yang sudah dibuat, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Baik, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, dari gambar yang di slide ini, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa tidak? Mana? Pilih saja. Yang bagian mana yang menjadi keyakinan kelas? Ada 2 gambar. Yang satu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum aktif dalam pembelajaran yang terakhir tertib. Yang sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Manakah yang merupakan keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu? Ini pertanyaan yang menurut saya menjebak atau ya keyakinan kelas. Manakah yang menjadi menurut Bapak Ibu ini 2 gambar ini yang mana yang keyakinan kelas?
Yang mana? Sebelah kanan atau kiri? Sebelah Awas. Kanan teks, kanan kita. kanan kita Bapak. Di bawahnya ada tertib. Keyakinan. Di bawah yang ada C itu, yang sampai C saja. Itu gak pilih salah satu, sebelah. Yang sebelah punya batas tertib, yang sebelah punya di C. Nah, keyakinan kelas itu dulu kesepakatan kelas. Tapi Pilih keyakinan yang mana yang menjadi di keyakinan? kanan teks. Menurut Yang di bawahnya ada tertib. Oke. Keyakinan kelas. Itu yang di bawahnya ada tertib. yang Berpurihan yang itu. Oh, yang tertib. Bukan yang pendidikan untuk bergerak. Pendidikan untuk bergerak tidak. Ya. Baik. Dua-duanya kesepakatan kelas. Tapi memang ini pilihan yang sulit. Dia bukan kata-kata biasa-biasa saja. Tetapi yang menjadi kesepakatan kelas adalah bagian kanan. Kami guru dan kalau yang di sebelah itu peraturan. Karena datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Itu peraturan. Hati-hati. Sebelahnya itu kesepakatan kelas. Saya sebagai murid, guru dan murid, kami saling menyayangi. Yakin. Begitu. Kami murid yang semangat belajar, keyakinan kelas. Begitu. Baik, kita lanjut. Kasih sedikit yang besar. Baik. Kasih F5. Oke. Lalu F5 masa. 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berbuat, guru berkata, hasil. Saya kasih kecil sedikit ya, supaya semua lihat ya. Ini posisi kontrol kita sebagai guru 5, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Oke, baik. Yang pertama, menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti, menunjuk, menyindir. Jadi itu penghukum. Itu masuk dalam klasifikasi penghukum. Jadi itu yang selama ini terjadi. Itu kita masuk dalam klasifikasi penghukum. Ya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Itu guru berkata, kalau tidak kerja tugas, awas, tidak tuntas. Itu penghukum. Besok kau mati, lu mati. Itu penghukum. Hasilnya dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Dia akan memberontak. Apakah selama ini kita sampaikan hal seperti ini, siswa tidak pernah keluar kata? Pasti dia akan jadi pemberontak. Yang berikut, membuat rasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya atau saya kecewa, seharusnya kamu buat seperti ini. Itu buat rasa bersalah. Saya kecewa dengan, atau ibu kecewa dengan kamu. Itu buat rasa bersalah. Tidak boleh kata-kata itu keluar. Kita bisa atur. Yang berikut, guru berkata, ini tadi guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakannya, ibu stres. Jadi kata lelah ini itu hal yang terjadi. Itu saya tidak bisa bicara banyak-banyak,
Karena kita pasti menyampaikan hal berulang kali, siswa tidak mau ikut. Saya bilang, sudah, saya suka malas. Mau dapat nilai. Jadi itu membuat orang merasa bersalah. Yang berikut hasilnya adalah dia akan menyembunyikan dia punya jati diri, dia menyangkal, berbohong. Dia pasti menyangkal, dia pasti akan menyangkal. Yang berikut posisi kontrol yang berikut sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini posisi kita sebagai teman nih. Kita banyak buat alasan. Contohnya hal yang biasa sering terjadi itu, alasan-alasan yang sering terjadi itu, sabar dulu, ibu ada kegiatan di kantor, padahal datang, atau pak ada kegiatan di tempat datang, dan pusing. Dia akan berkata, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Jadi kita punya perbuatan yaitu membuat alasan-alasan. Imbasnya kita akan berkata, ayolah lakukan demi bapak atau ibu guru, ayolah kamu buat untuk saya, begitu. Jadi kamu tolong buat dulu. Karena kita sudah buat alasan, jadi kita sampaikan, kamu tolong buat ini dulu. Itu posisi kontrol sebagai teman. Yang berikut, memantau, menghitung dan mengukur. Ini kita memantau. Kata-kata yang keluar contohnya adalah apa peraturannya. Fungsi pemantau. Hasilnya yang tadi di bagian teman adalah ketergantungan. Kita akan tergantung. Kita akan menjadi ketergantungan kepada mereka. Karena sudah menjadi kebiasaan. Yang berikut, hasil dari pemantau adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kita dengan sendirinya sebagai pemantau, kita sudah sesuaikan kita berdiri. Begitu. Yang paling terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini fungsi kita sebagai manajer. Manajer bukan kepala sekolah saja, tapi guru juga manajer. Guru juga manajer. Jadi contoh di berbuat kesalahan, kita panggil dia datang bukan langsung pop, tapi tanya dulu. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan dulu. Itu hal seperti itu terjadi ya. Itu barang, bukan barang baru. Kalau pertanyaan-pertanyaan tapi yang ini yang tidak, itu jangan. Baik, saya lanjut saja. Baik, ini yang menuju ke terakhir. Segitiga restitusi. Segitiga di dalamnya adalah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi di pertama itu validasi kebutuhan dulu. Yang berikut menstabilkan identitas, dan yang berikut itu menanyakan keyakinan. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi dia validasi kebutuhan dulu, ditanyakan dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia sedikit dulu. Dia stabilkan identitas. Semua orang pasti pernah melakukan.
satu-satunya. Tapi pasti kita semua pernah buat. Jadi kesalahan itu bukan siswa saja yang pernah buat, saya juga pernah buat. Tapi dia punya caranya, yaitu yang pertama pandai kultural, menstabilkan identitas dan teknik. Yang terakhir itu adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Itu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanyakan keyakinan. Itu yang menjadi keyakinan. Itu hal tersebut saya rasa kita semua pernah buat. Kita semua pernah buat. Pertama panggil dia, tanya dia, cari informasi, kita kasih masukan, selesai. Yang berikut, gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ini gagal karena salah. Jadi siswa membuat salah, tetapi kita buat dia menjadi hal yang positif buat dia. Jangan sampai kita buat dia mental jatuh, membuat dia jadi orang yang bersalah. Tapi kita buat dia supaya dia berpikiran positif terhadap diri. Itu tugas kita. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada diri sendiri? Jadi kata-katanya seperti itu. Semua orang berbuat salah. Kita juga berbuat salah. Itu salah contoh seperti itu. Supaya jangan menjadi kita berada dalam 5 posisi kontrol, yaitu penghukum dan pembuat terasa bersalah. Tapi kita sebagai pemantau dan manajer. Yang berikut, membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, and biology, fun, atau survival. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah bertahan hidup. Kita berkata, atau guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini jadi dia punya pengertiannya. Dia buat kesalahan yang lebih buruk, tapi kita akan cari tahu apakah dia buat kesalahan atau tidak. Dia tidak melakukannya. Tanya dia pikir apa? Kau buat ini kesalahan atau tidak? Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi setiap perbuatan atau kesalahan dibuat oleh situ pasti dibuat alasan ada. Kita harus tanya itu. Yang berikut, apakah itu penting? Penting atau tidak? Yang berikut, kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi kita rubah dia, terus kita minta dia rubah yang lain juga, tambahkan hal yang baru.
Yang berikut, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kita tanya, apakah selain memukul ada cara lain atau tidak? Seperti itu. Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Jadi kita tanya, apakah besok kau bisa berubah? Atau ke depan kau bisa berubah atau tidak? Jadi seperti itu. Kita bukan tugas mencari kesalahan atau menghukum atau membuat orang bersalah, siswa bersalah, tidak. Jangan, itu pemikiran yang lama. Kalau kita mau menjalani hal yang baru, berarti pola pemikiran harus berubah. Baik, jadi cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dari awal sampai selesai. Kedepannya saya harap tidak bisa langsung satu kali, tapi perlahan terus. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus karena kita bukan menjadi seorang yang kutujuk, tapi kita kedepannya kita adalah orang yang menuntun laku anak agar terpenuhi kodrat alam dan kodrat zaman sesuai profil pelajar Pancasila. Ini bukan di guru penggerak saja, ini semua sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi harus pelan-pelan. Terima kasih banyak atas waktu Bapak. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Kalau istilah restitusi itu dalam hukum, kalau istilahnya kan dia boleh masuk di bidang ilmu tertentu. Di hukum itu kita biasa dengan orang bilang tuntut nama baik, itu bagian dari restitusi tadi, restitusi tadi. Jadi mengembalikan kerugian yang ada pada siswa itu apa? Kurangnya rasa percaya diri, rasa inferior, rasa rendah diri, itu yang dikembalikan. Kalau dia tidak bisa bekerja sama di dalam kelompok, dia harus kembali ke dalam kelompoknya untuk bisa bekerja sama, bisa live together, hidup bersama dengan orang lain. Jadi tidak ada unsur-unsur merendahkan, tidak ada unsur-unsur menghina, mencerca, itu sudah tidak ada lagi. Itu paradigma lama yang seharusnya dibuang dan masuk di kurikulum baru. Membuat supaya dia bisa menyadari, dia bisa menerima, dia bisa berusaha, dia bisa menemukan jalan keluar sendiri. Sedangkan tugas guru tadi itu menuntut saja itu. Kalau kali lalu kita sebagai pelayan, kalau kurikulum Merdeka Belajar kita agak turun lagi, kita membuat diri seperti budak, bukan kita budak. Jadi kita ya seolah-olah sebagai budak, bagaimana supaya kita klien ini puas dengan kita punya layanan. Seperti Celestio biasa bilang, kepuasan pelanggan adalah pelayanan kami. Jadi kita itu berjuang untuk bagaimana supaya mereka puas. Mereka harus dapatkan apa yang harus mereka dapat. Kemudian kita ingat ini Menteri Nadiem, Menteri Pendidikan bilang sekarang itu IPK, ranking, ujian nasional itu tidak penting bagi seorang Nadiem. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana murid itu berkarakter, termasuk di dalamnya mencintai lingkungan, menghidupkan budaya bersih, bisa hidup bersama dengan orang lain. Jadi sama dengan orang di kampung biasa omong, tidak perlu jadi orang pintar, tapi jadi orang mengerti. Itu orang-orang kampung lebih hebat begitu. Sekolah tidak perlu jadi orang pintar, karena orang pintar ini di kampung itu orang lihat sebagai orang yang bisa jago putar balik juga ada.
yang bisa bikin susah orang lain juga ada. Tapi jadi orang mengerti supaya hidup di masyarakat bisa diterima oleh masyarakat. Itu kira-kira muara terakhir ini kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar ini kira-kira begitu. Kemudian hal-hal penting seperti kesepakatan kelas tadi itu sudah menggantikan yang lalu kita bilang peraturan kelas. Nah, itu kita harus ingat. Tidak perlu tunggu, tapi itu mulai dari sekarang boleh masuk, mulai sepakat dengan mereka. Hari ini kita belajar ini, tetapi sebelum itu kita sepakat dulu supaya pembelajaran hari ini bisa tuntas. Apa yang harus kita lakukan? Minta mereka. Si A bilang tidak boleh keluar buang ludah, tidak boleh angkat kaki naik di kursi. Itu kesepakatan. Semua harus beri pendapat pada saat diskusi. Itu kesepakatan. Tidak boleh buang air lebih dari 1 kali. Tidak boleh izin keluar pergi mana-mana. Itu kesepakatan. Jadi itu datang dari mereka. Kalau ada pikiran kita lagi, kita tawarkan. Kalau mau ya tambah. Kalau tidak ya sudah. Itu yang berapa dari mereka itu tadi. Saya kira itu. Lebih baik ini awal. Nanti kali berikut lagi kita buat video pembelajaran. Kalau ada hal-hal baru lagi, nanti kita siapkan ruang untuk kita diskusi sama-sama beginilah. Tidak perlu terlalu tegang, terlalu terpaku dengan aturan-aturan, tapi dengan rileks begini kan lebih bagus, lebih nyaman. Kita duduk dalam suasana kekeluargaan. Baik, itu saja. Terima kasih banyak untuk Pak Tarsi. Terima kasih untuk kita semua, Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu. Selanjutnya kita menunggu waktu untuk pulang. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.